Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhayati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang saya baca yang berjudul Baca Kilat for Student. Buku ini ditulis oleh Agus Setiawan dan Juni Anton. Di buku ini juga terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi 6 bab, bagian kedua berisi 9 bab, dan bagian ketiga berisi 4 bab. Di sini saya akan menceritakan pada bagian pertama yang berjudul potensi dan cara mengembangkannya. Di bagian bab pertama ini berjudul membuat belajar menjadi mudah. Di sini dijelaskan bahwa pikiran kita ini terbagi menjadi 2, yaitu pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Pada bab pertama bagian pertama diberi judul membuat belajar menjadi mudah. Di sini dijelaskan bahwa pikiran kita ini terbagi menjadi 2, yaitu pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Dijelaskan juga bahwa kita hanya menggunakan sekitar 12% dari pikiran alam sadar dan sisanya 88% dari pikiran alam bawah sadar. Nah, di sini juga pikiran alam sadar mampu menyerap 40 bit informasi per detik, sedangkan pikiran alam bawah sadar mampu menyerap sekitar 100 juta bit informasi per detik. Di bab kedua diberi judul Step by Step Baca Kilat for Student. Di sini itu dijelaskan bahwa membaca adalah proses penyerapan informasi yang disesuaikan dengan cara kerja otak. Di sini juga diberi langkah-langkah agar bisa membangun suatu pemahaman. Yang pertama, tujuan membaca. Tujuan membaca adalah gambar dari hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua, baca kilat, yaitu proses memasukkan informasi ke alam bawah sadar. Sedangkan yang ketiga, aktivasi manual, yaitu membuat pikiran alam bawah sadar familiar dengan informasi yang diterima atau dimasukkan. Di bagian bab 3 itu berjudul mengapa saya harus bersekolah. Di sini juga disebutkan tujuan dan target suatu kegiatan agar tidak membosankan. Di bab keempat itu ada potensi terpendam. Dijelaskan bahwa kepandaian setiap orang itu berbeda karena otak mereka yang berbeda. Maksud berbeda di sini adalah cara penggunaan dan pemakaian otak tersebut. Semakin besar kita mengenal otak, maka semakin besar kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Di bab kelima berjudul program diri untuk mencapai kesuksesan. Di sini dijelaskan bahwa jika program diri kita baik, maka kesuksesan pun akan menjadi baik dan sebaliknya. Program ini disebut hambatan mental, seperti contohnya mudah mengantuk, sulit menyerap suatu informasi, sering lupa, dan lain-lain. Di bab terakhir bagian pertama atau bab 6 adalah teknik menghilangkan masalah. Dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kesuksesan belajar suatu siswa adalah emosi yang mencapai 80%. Jika informasi saat bersekolah membaca itu negatif, maka akan mempengaruhi 80% kesuksesan proses belajar. Sedangkan 20%-nya itu adalah teknik dari belajarnya sendiri. Di sini juga disebutkan langkah-langkah untuk menghilangkan emosi negatif. Yang pertama, menentukan hambatan diri yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, membuat skala dari 0 sampai 10 dan tuliskan hambatan apa yang paling sering mengganggu dan tuliskan dalam skala yang besar. Yang ketiga, memiliki kesungguhan untuk menghilangkan hambatan tersebut. Dan yang terakhir, membuat langkah setup, sequence, gamut 9, sequence, dan gamut grounding. Sekian literasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.